Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yakni tetap di bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan ini adalah pertemuan keempat. Di sini yang kita akan pelajari yakni kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Kasus pelanggaran hak asasi manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pengertian dari internal maupun eksternal, nah ini faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Dan yang kedua yakni faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Kita langsung saja selanjutnya faktor internal maupun eksternal. Kalau internal, pelanggarannya semacam sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Sedangkan yang eksternal, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan ekonomi. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu contoh dari faktor internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu sendiri tadi ya udah menjadi tiga, yaitu sikap egois, yang kedua rendahnya kesadaran HAM, dan yang ketiga sikap tidak toleran. Kita mencoba dari yang pertama, sikap egois. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Nah, bisa kalian lihat contoh di layar kaca HP Anda. Berikut ada gambar yang mementingkan dari sikap egois. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Contoh di layar HP Anda itu jelas bahwa pembulian, banyak orang sekali tidak paham tentang sadarnya HAM. Perlu kalian ketahui, kalian kalau mungkin melihat orang, terus kalian mungkin katakanlah orang tersebut mempunyai kelebihan badan, dan Anda atau kalian memanggil orang tersebut dengan panggilan sebutan gendut, itu juga sama kalian melanggar hak asasi manusia. Bahwasanya kesadaran HAM itu sangat penting. Meskipun sepele, kalian memanggil gendut itu termasuk dalam pelanggaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Nah, berikut ada sedikit contoh dengan visual gambar yang bisa kalian lihat. Kita lanjut, yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri itu ada 4. Tadi ya, yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kedua ketidaktegasan aparat, penyalahgunaan teknologi maupun kesenjangan ekonomi. Dan kita akan membahas satu persatu tentang penyalahgunaan kekuasaan.
Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelanggar HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu halnya, ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran teknologi yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Yang terakhir, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Selanjutnya yakni kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu contohnya bisa kalian lihat bahwa yang pertama kasus Trisakti 12 Mei 98, yakni penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara selama 3-6 tahun. Itu salah satu contoh dari pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Upaya penegakan HAM kalau di Indonesia sendiri, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM yakni dengan cara mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang sering kalian dengar dengan sebutan Komnas HAM. Nah, Komnas HAM sendiri punya wewenang. Wewenangnya apa saja? Yakni yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, dan yang kedua, penyelesaian masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Jadi semua negara di Indonesia ataupun di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Cukup sekian dalam pertemuan minggu ini. Semoga apa yang kita pelajari
bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkah di kemudian hari. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.